Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, dan ini nikmat yang sangat besar, nikmat sehat, nikmat waktu luang, kesempatan, dan nikmat ilmu. Nikmat-nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga, dan harus kita rawat sebelum dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'amah. Jika kamu mendapatkan nikmat, rawatlah nikmat tersebut. Sesungguhnya maksiat menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban bagi kita untuk menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan air hujan kepada kita pada malam ini, yang dengan air hujan menyuburkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu yang bermanfaat akan menyuburkan hati kita dan menyuburkan iman kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal saleh yang diterima. Ya, perbanyak doa di waktu-waktu hujan seperti ini, karena turunnya hujan adalah rahmat dari Allah, dan salah satu waktu istijabatud doa, dikabulkannya doa-doa seorang hamba. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sintani la turaddani, dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, indan nida wa tahtal matar, ketika turun hujan dan ketika adzan. Maka jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama agar Allah menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit, karena sekarang banyak musim penyakit, wabah, virus. Kita mohon kepada Allah SWT melindungi negeri kita, melindungi kaum muslimin, dan melindungi kita semuanya dari segala penyakit-penyakit. Semoga Allah memberikan kepada kita senantiasa kesehatan agar kita senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan iman, kuatkan doa-doa kita, perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka minal barasi wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Doa-doa agar kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai penyakit. Perbanyak juga doa zikir pagi dan petang. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai', dan seterusnya. Karena Rasulullah mengabarkan barang siapa yang rajin membaca doa dan zikir tersebut, Allah akan menjaganya dari segala penyakit, dari segala bahaya. Kuatkan iman, kuatkan amal saleh, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena datangnya penyakit, datangnya wabah adalah karena dosa-dosa manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, bencana, wabah di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah menimpakan hal itu sebagai peringatan kepada mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu panik, ya. Karena seorang mukmin tidak takut dari kematian. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalaulah ya kita selamat dari penyakit atau virus tertentu, sesungguhnya kita tidak akan bisa selamat dari kematian. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Ya, suatu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Semua kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma asabaka lam yakun liyuhti'a wa ma ahta'aka lam yakun liyusiba. Kata Nabi SAW, apa yang Allah catatkan menimpa pada dirimu enggak akan meleset. Apa yang tidak akan terjadi pada dirimu enggak ditakdirkan oleh Allah, enggak akan terjadi. Ya, kuatkan iman, kuatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu tidak mengurangi dan tidak menafikan bagi kita untuk ikhtiar dari melakukan langkah-langkah agar kita terhindar dari segala ya penyakit atau virus yang sekarang lagi viral, ya, di mana banyak orang panik, ya, yaitu virus corona yang sudah masuk di Indonesia. Ya, hendaknya bagi kita setelah bertawakal kepada Allah, menguatkan iman, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan maksiat, taubat dan istighfar. Hendaknya bagi kita juga untuk mengambil langkah-langkah, menjaga pola makan, ya, tidak makan kecuali makan yang halal, ya, dan tidak berlebihan dalam makan, menjaga kebersihan, ya, menjaga kesehatan kita, kebersihan makan, kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan lingkungan kita jaga, kebersihan ya pondok kita jaga, ya. Baik. Selanjutnya ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Kita masih pada pembahasan tentang haramnya berdusta kepada Rasulullah SAW. Ada satu hadis ya yang kemarin belum terbaca, hadis yang 92. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tercatat 5.000 hadis lebih, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun beliau adalah seorang sahabat yang belakangan masuk Islamnya, yaitu pada saat perang Khaybar, setelah perang Khaybar. Tapi karena semangatnya dan setelah taufik dari Allah dan doa dari Nabi SAW, beliau banyak mendapatkan hadis, ya, banyak mendengar hadis dan menghafal hadis, memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa, ya, sehingga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Oleh karenanya, ya, orang-orang Syiah Rafidah sangat benci kepada sahabat yang satu ini, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa mereka membidikkan celaan kepada sahabat Abu Hurairah? Karena kalau sahabat Abu Hurairah sudah dicela, berarti 5.000 hadis lebih apa? Tertolak mentah. Dan ini tujuan mereka, yaitu untuk menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya bagi kita untuk mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, rawiyatul Islam, ya, dan kita harus mewaspadai dari pemikiran-pemikiran yang mencela para sahabat, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat, seperti Syiah Rafidah, karena pemikiran-pemikiran mereka sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada virus corona. Pemikiran Syiah Rafidah itu lebih berbahaya daripada virus corona, karena kalau virus corona paling banter mematikan, ya, manusia, mematikan, ya, manusia. Tapi kalau virus-virus Syiah Rafidah ini mematikan iman, merusak akidah,
yang bisa menjerumuskan manusia ke neraka. Taib, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, tasammau bismi, ya, namailah kalian dengan namaku. Yani silahkan. Ini bukan perintah, artinya harus semuanya namanya Muhammad atau Ahmad. Ya, di sini perintah tapi maksudnya adalah lil irsyad. Lil irsyad, sebagai anjuran, atau lil ibaha, untuk apa? Kebolehan. Jadi boleh saja kalian memiliki nama dengan namaku. Boleh, Muhammad, Ahmad, boleh. Kita memiliki nama seperti Nabi Muhammad SAW. Karena itu nama yang bagus. Muhammad artinya yang terpuji. Ahmad yaitu orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Ya. Wala taktanu bikunyati, dan janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyah adalah nama yang didahului dengan abu atau ibnu atau ummu kalau perempuan. Ya, kunyahnya Nabi SAW apa? Abul Qasim. Abul Qasim, karena Qasim adalah nama anak laki Nabi SAW yang paling besar. Makanya beliau dikunyahkan dengan Abul Qasim. Abul Qasim. Nah, tidak boleh seorang berkunyah dengan Abul Qasim. Wala taqtanu bikunyati. Dan para ulama berselisih pendapat tentang larangan ini. Ya, tentang larangan ini. Tentang larangan berkunyah dengan Abul Qasim. Apakah haram ataukah makruh? Ataukah yang dilarang itu adalah dua-duanya, gabungan antara nama dan kunyah. Artinya kalau seorang Muhammad terus kunyahnya juga apa? Abul Qasim, itu yang nggak boleh. Adapun kalau dia namanya misalkan ya misalkan Agus misalkan, terus ya kunyahnya adalah Abul Qasim, boleh apa tidak? Sebagian para ulama membolehkan. Kenapa? Karena yang dilarang oleh Nabi SAW di sini adalah menggabung antara nama dan kunyah. Ya, menggabung antara nama dan kunyah. Makanya sebagian para ulama ya, sebagian para ulama ada yang memiliki kunyah Abul Qasim. Karena berpendapat larangan di sini tidak menunjukkan apa? Haram. Bahkan tidak menunjukkan makruh. Ya, bahkan tidak menunjukkan makruh. Yang dilarang itu kalau apa? Gabungan antara nama dan kunyah. Ya, seperti misalkan Al-Imam Al-Lalikai. Ya, Al-Lalikai kunyahnya Abul Qasim. Kunyahnya Abul Qasim. Beberapa ulama kunyahnya Abul Qasim. Bagaimana dengan larangan ini? Tadi mereka memahaminya itu bukan menunjukkan haram, ya, atau memahaminya bahwa yang dimaksud itu adalah apa? Kalau menggabung. Karena dulu di zaman Nabi SAW ada seorang yang memanggil, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Rasulullah noleh karena dikiranya apa? Manggil Nabi. Nggak taunya ternyata manggil orang lain. Jadi Nabi merasa gimana gitu ya, kirain manggil saya, ternyata enggak gitu. Baik, waman ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat saya di dalam mimpi, maka berarti dia betul-betul melihat saya. Fa inna syaitana la yatamassalu fi surati. Karena setan itu tidak mungkin bisa berwujud dalam bentukku. Ya. Artinya kalau ada orang kemudian dia bermimpi dan bermimpi bertemu dengan Nabi SAW betul-betul sesuai dengan ciri, ya, sifat yang ada pada Nabi SAW seperti yang tertera dalam hadis-hadis, maka berarti betul-betul dia melihat Nabi. Karena nggak mungkin setan itu bisa menjelma seperti Nabi SAW, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin.
Asalkan, perhatikan, asalkan ciri-ciri yang ada betul-betul sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini catatan penting nih. Jangan sampai nanti ngaku, oh saya mimpi ketemu Nabi. Ciri-cirinya bagaimana? Ternyata nggak sesuai dengan Nabi. Berarti apa? Ya, dia dusta. Bukan karena setan itu tidak menjelma, tetapi dia yang salah mengiranya Nabi padahal bukan Nabi. Ada orang ya ngaku saya ketemu dengan Nabi. Ini cerita benar. Ya, ada yang ngaku saya ketemu Nabi. Terus gimana sifatnya Nabi SAW? Dia pakai sarung. Sarungnya gajah duduk lagi. Habis itu pakai batik. Terus pakai songkok hitam, songkok nasional. Parahnya lagi ngerokok. Wah, ini jelas-jelas apa? Keliru ini. Ini bukan Nabi. Pastikan itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lagi yang ngaku ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya bagaimana cirinya Nabi, punya jenggot apa enggak? Enggak katanya. Oh, berarti itu bukan Nabi. Karena disebutkan, ya kalau antum lihat ciri-ciri yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah apa? Beliau memiliki apa? Jenggot yang lebat. Jadi kalau ada yang mengaku ketemu Nabi ternyata dia cukur jenggot, itu berarti salah, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin orang lain tapi ngakunya apa? Nabi. Adapun kalau memang persis sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh para sahabat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum bisa baca dalam kitab Syama'il Nabi, kan ada ya, ada kajiannya Syama'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karya Imam At-Tirmidzi. Ya, di bagian-bagian awal itu dijelaskan tentang bagaimana ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana rambutnya, bagaimana badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, detail para sahabat. Ya, menjelaskan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada orang yang bermimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya betul-betul dia bermimpi ketemu Nabi sesuai dengan ciri dan fisik, ya sebagaimana ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka berarti dia betul-betul bertemu dengan Nabi. Maksudnya dalam mimpi, ya yang dia lihat betul-betul Nabi. Karena setan nggak mungkin bisa menjelma. Tapi ingat tadi, yaitu apa? Ciri-cirinya betul sesuai dengan ciri Nabi. Makanya Imam Ibnu Sirin, kalau ada orang ngaku bertemu dengan Nabi, tunjukkan dulu gimana ciri-cirinya. Kalau sesuai dengan ciri-ciri Nabi, oh berarti kamu betul-betul melihat Nabi. Imam Ibnu Sirin, pakar mimpi ya. Tapi kalau yang dia sampaikan tidak sesuai dengan ciri-ciri Nabi SAW, maka beliau mengatakan yang kamu lihat bukan Nabi. Salah. Ya, bukan seperti itu Nabi SAW. Ada ya beberapa orang seperti Imam Al-Bukhari, penulis kitab ini, beliau pernah bermimpi ngipasi Rasulullah SAW. Ya, beliau pernah bermimpi ngipasi Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya kepada ahli takbir mimpi. Jadi ada ya beberapa orang itu memiliki keahlian dalam mentakbirkan, menafsirkan mimpi. Kalau dulu Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, sebagian ulama atau sampai sekarang ada juga pakar dalam menafsirkan mimpi. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Enggak sembarangan ya. Enggak sembarangan. Antum mimpi apa? Oh, ini tafsirnya begini. Oh, ada kaidah-kaidahnya. Enggak ngawur. Enggak boleh orang berbicara tentang penafsiran mimpi kecuali kalau dia memang punya ilmu dalam masalah itu. Ada ilmunya. Seperti Imam Ibnu Sirin. Itu seorang pakar yang terkenal, ulama yang pakar dalam mimpi. Ya, pernah ada diceritakan seorang datang kepada Imam Ibnu Sirin. Kemudian mengatakan, "Wahai Imam, saya bermimpi saya adzan." Ya, saya adzan. Apa kata Imam Ibnu Sirin? Insyaallah
Kamu tahun depan bentar lagi apa? Akan haji. Orang lain lagi datang lagi, kemudian mengatakan, wahai imam, saya bermimpi, saya azan. Apa kata Imam Ibnu Sirin? Kamu maling ya? Kembalikan barang yang kamu maling itu. Loh, ada murid-muridnya heran. Yang kemarin bermimpi yang sama, kok ditafsirkan akan apa? Haji. Kalau yang kedua ditafsirkan maling. Ya, karena kalau yang pertama itu saya lihat dia orangnya baik, orang soleh. Ya, orang soleh. Saya tafsirkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin amik. Sampaikanlah kepada manusia ya agar mereka pergi ke Baitullah. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yaitu untuk melakukan ibadah haji. Wa'adzin, di situ diambil dari kata wa'adzin, dan adzankanlah, karena adzan secara bahasa kan apa? Iklankan, sampaikan, kabarkan. Nah itu berkaitan dengan haji. Dia orang soleh, saya tafsirkan dengan ayat itu. Kalau yang kedua, saya lihat orangnya toleh, bukan soleh ya, toleh. Ya, orang nggak beres dia. Ya, orang nggak beres. Maka saya tafsirkan dengan firman Allah, wa'adzana mu'adzinun ayyatuhal ir innakum lasarikun. Surat Yusuf ya. Nah, wa'adzana mu'adzinun. Akhirnya ada seorang yang mengabarkan, ayyatuhal ir, wahai rombongan, innakum lasarikun, sesungguhnya kalian apa? Pencuri, maling. Nah ini ya, balikin. Dan benar ternyata. Dan benar. Ini karena Imam Ibnu Sirin terkenal sebagai apa? Pakar dalam tafsir mimpi. Imam Bukhari pernah bermimpi ngipasi Nabi, bertemu dengan Nabi. Ya, beliau bertanya kepada ahli takbir mimpi, ditafsirkan oleh yang menafsirkan mimpi, ahli takbirnya, anta tadzubbu anhu ahadisa. Maksudnya kamu ngipasi Nabi itu adalah apa? Kamu membela hadis-hadisnya. Ya kan? Membela hadis-hadisnya, belain Nabi, melindungi Nabi, kan ngipasi kan? Kemudian melindungi juga dari hadis-hadis palsu, dari pendusta-pendusta, orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu ditangkis. Itu maksudnya. Ya. Dan benar Al-Imam Al-Bukhari termasuk orang-orang yang membela Rasulullah SAW. Makanya beliau menulis kitab apa? Sahih Bukhari. Dan beliau juga termasuk ahli hadis yang membongkar kedok para pendusta, ya, para pendusta pembohong dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa ulama ya yang bermimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ada. Ya. Di antara ulama zaman sekarang juga adalah ada sebagian orang yang pernah bermimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di belakangnya ada salah seorang ulama tersebut, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dia mengikuti di belakangnya Nabi SAW. Disampaikan mimpi itu kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau pun tidak kuat untuk menahan tangisnya. Ya, beliau seraya mengatakan, Allahumma ighfirli ya bima yaqulun, ya wa ampuni aku dari ucapan-ucapan mereka. Yani di situ jelas bahwasanya penafsirannya bahwasanya Syekh Albani mengikuti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berada dalam jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga hal itu dikabarkan kepada beliau, ya. Tentu beliau berharap, tapi takut juga kalau itu adalah sedih. Makanya seorang mukmin ayyuhal ihwa menghadapi mimpi tidak boleh juga untuk sombong. Imam Ahmad pernah mengatakan ar-ru'ya tasurru wala taghur.
Mimpi itu membuat senang kita, lebih mantap dalam ibadah, lebih kuat dalam beragama. Wala taghur, tapi jangan sampai menipu kita. Jangan sampai menipu kita. Jelas ya? Kalau antum misalkan bermimpi ketemu Nabi, atau bermimpi ketemu para ulama, atau bermimpi baik, maka bersyukur, gembiralah, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai menjadikan kita sombong, jangan sampai menjadikan kita tertipu. Ya, wah, ana sudah mimpi kemarin ketemu Nabi SAW di surga misalkan. Wah, berarti anak udah dijamin masuk surga. Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya nggak sholat karena udah dijamin. Ya, nah ini tertipu namanya. Ya. Baik, selanjutnya, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepada saya secara sengaja, silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka. Ini kemarin sudah kita bahas secara lebih luas ya, tentang berdusta kepada Nabi SAW, bahwasanya itu termasuk dosa besar. Ya, tidak boleh membawakan hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Dan kemarin sudah kita bahas contoh-contohnya juga. Ya, hadis-hadis palsu banyak, termasuk di Indonesia ini. Apalagi bentar lagi bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan biasanya malah banyak penceramah yang menyampaikan hadis-hadis dusta, hadis-hadis palsu di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena banyak ya ustadz-ustadz dadakan di bulan Ramadan, ustadz-ustadz karpitan di bulan Ramadan. Ya, artis, pelawak, tapi kalau bulan Ramadan disulap jadi ustadz. Nah ini, sehingga banyak menampilkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dusta. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya turut tok puasa, ya. Dan banyak hadis-hadis palsu. Dan hadis ini, man kadzaba alayya muta'ammidan, termasuk hadis apa? Mutawatir lafdzan. Hadis yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Sering saya sampaikan, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak sekali, yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Itu hadis yang mutawatir. Jadi diriwayatkan dari 20 sahabat, 30 sahabat. Termasuk diantaranya adalah hadis ini. Para ulama ahlul hadis mengatakan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, hadis mutawatir. Bahkan Al-Imam At-Tabrani memiliki buku khusus tentang hadis ini. Juz'un fihi turuku hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, riwayat-riwayat, jalur-jalur hadis tentang man kadzaba alayya muta'ammidan dibukukan khusus. Banyak para sahabat, di antaranya adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semuanya meriwayatkan hadis ini. Kayaknya hadis ini termasuk hadis mutawatir. Mimma tawatara hadisu man kadzab. Wa man bana baitan lillahi wa tasab. Wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Ini contoh-contoh hadis mutawatir. Seperti dikatakan oleh At-Tawudi, seperti dinukil oleh Al-Kattani dalam kitabnya Nadhmul Mutanasir. Ada yang hafal? Mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mas'u khuffaini wa hadhi ba'du. Termasuk hadis-hadis mutawatir adalah man kadzab. Maksudnya hadis ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man bana baitan lillahi wahtasab. Hadis tentang keutamaan bangun masjid. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Wa ru'yatun, hadis tentang ru'yah, yaitu kaum mukminin akan melihat Allah nanti di akhirat, di surga. Syafa'atun, hadis-hadis tentang syafaat, yaitu syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Wal haudhu, hadis-hadis tentang telaga Nabi. Wa mashu khuffaini,
Hadis-hadis tentang mengusap sepatu. Ini mutawatir juga. Wa hadhi ba'du, dan ini baru sebagian contohnya. Baru sebagian mutawatir. Dihafalin itu ya. Itu penting. Contoh-contoh hadis mutawatir. Dan mutawatir ada dua macam. Mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Kalau yang tadi itu mutawatir lafzi, lafadznya mutawatir. Ada juga yang secara makna, seperti hadis-hadis azab kubur, hadis-hadis tentang ru'yatul mu'minin. Itu secara makna, lafadznya tidak. Lafadznya berbeda-beda tapi maknanya sama. Taib. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah juga, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna wa habasa an Makkatal qatla awil fil. Sesungguhnya Allah SWT menahan dari kota Mekkah al-qatl, pembunuhan, atau dalam lafaz yang lain al-fil. Al-fil yaitu apa? Gajah. Ya, maksudnya mengisyaratkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada peristiwa siapa? Abraha. Ya, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, ya, raja dari Yaman, yang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Fil. Ya, di mana mereka pasukan gajah tersebut berangkat dari Yaman dengan gajah-gajah yang besar dengan niat dan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Baitullah. Makanya tidak ada seorang pun yang menginginkan kejelekan dan menginginkan kehancuran untuk Mekkah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Karena ya Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaga rumahnya. Taib. Wasullita alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun. Dan Mekah kemudian dikuasai oleh Rasulullah dan orang-orang yang beriman, yaitu pada saat Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah, di mana Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah setelah bertahun-tahun lamanya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Taib. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli. Ketahuilah bahwasanya ya, Ka'bah ini tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelum saya. Maksudnya untuk melakukan apa? Peperangan, pembunuhan. Wala tahillu li ahadin ba'di. Demikian juga tidak dihalalkan bagi seorang pun setelah saya. Ala wa innaha uhillat li sa'atan min nahar. Ini hanya dibolehkan, diizinkan kepadaku sesaat saja. Ya, diriwayatkan bahwa yang dimaksud adalah antara duha sampai ya sampai terbenamnya matahari. Ya, itu saja yang diperbolehkan, diizinkan. Setelah itu kembali kepada nggak boleh lagi. Ya, sekarang nggak boleh orang melakukan peperangan atau pembunuhan ya di Ka'bah, nggak boleh. Pernah memang Rasulullah mengizinkan, yaitu pada saat Fathu Makkah, itu pun cuma sebentar. Di antaranya Rasulullah mengizinkan untuk membunuh siapa? Abdullah bin Khattal, walaupun dia berlindung di bawah naungan Ka'bah, karena dia murtad dan mencela Rasulullah SAW. Maka para Nabi menginstruksikan, kalau kalian mendapati Ibnu Khattal, bunuh dia. Ternyata Ibnu Khattal ini pintar, dia berlindung di bawah Ka'bah, harapannya supaya enggak dibunuh. Para sahabat mau membunuh, waduh ini di Ka'bah ini, boleh enggak ini bunuh dia di Ka'bah? Izin dulu sama Nabi. Ya Rasulullah, Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Wahai Rasulullah, Ibnu Khattal gimana ini? Dia sampean kan nyuruh kita untuk apa? Bunuh dia, tapi dia berlindung di bawah naungan Ka'bah. Ya, qal uqtulu, bunuh dia. Karena ini diizinkan sama Allah. Cuma saat itu saja. Setelah itu nggak boleh lagi. Ya, jadi kalau sekarang misalkan ada orang yang melakukan pembunuhan dengan alasan Rasulullah dulu mengizinkan,
maka tidak boleh. Rasulullah melakukan itu atau menginstruksikan itu karena diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nggak boleh lagi. Jadi diizinkan hanya sementara, ya, sementara saja. Ala wa innaha saati hadhihi haram. Ketahuilah bahwasanya sejak sekarang ini haram, nggak boleh lagi. La yuqtala syaukuha, tidak boleh ditebang pohonnya. Wala yu'dhadu syajaruha, ya, tidak boleh dirusak tanamannya. Ini sudah kita bahas ya kayaknya hadis ini, ya, tentang kehormatan kota Mekah, ya, tidak boleh untuk diganggu. Bayangkan, ya, hewannya saja nggak boleh dibunuh, pohonnya nggak boleh dipotong, nggak boleh dicabut, ya, nggak boleh dirusak, apalagi orangnya. Ya, hewan di Masjidil Haram nggak boleh antum ganggu. Di sana banyak, misalkan nanti kalau antum ke sana biasanya banyak burung-burung merpati di halaman, itu banyak, nggak boleh antum ganggu. Bayangkan, itu burungnya aja nggak boleh, merpati antum ganggu, apalagi nggodain, ya, janda Arab di sana. Tambah nggak boleh. Orang ini hewan saja nggak boleh diganggu, apalagi orangnya, ya. Wala tultaqatu saqitatuha illa limunsidin, dan tidak boleh diambil luqatohnya, barang hilangnya, kecuali orang yang mau ngumumkan terus. Luqatoh itu mestinya kalau kita jumpai boleh kita ambil, asalkan kita mengumumkan selama 1 tahun, kan gitu ya. Tapi kalau khusus di tanah haram tidak boleh diambil, kecuali kalau antum mau mengumumkan sampai antum mati. Bukan cuma setahun toh, sampai antum mati, mengumumkan terus. Kalau memang antum nggak siap, biarkan saja di tempat situ, ya, biarkan saja. Karena apa? Kalau dibiarkan justru orangnya akan nemukan. Karena kan kalau di Masjidil Haram itu kan orang pendatang rata-rata, ya, jadi orang-orang asing, sehingga kalau misalkan antum malah ambil justru malah sulit, ya. Tapi itu dulu, ya. Kalau sekarang, ya, para ulama menyarankan tetap diambil, berikan kepada petugas yang di sana, itu lebih aman. Karena kalau nggak diambil juga biasanya ada orang-orang yang nggak amanah, akhirnya maling. Jangan kaget, kadang-kadang di sana juga ada orang-orang yang nggak beres juga, gitu. Ya, ada orang-orang yang lemah imannya, padahal di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, gitu. Bahkan kadang musim haji juga ada, ya. Taib, faman qutila fahuwa bi khairin nadharain, imma an yuqal wa imma an yuqada ahlul qatil. Barang siapa yang dibunuh maka dia memiliki 2 pilihan, imma an yuqal wa imma an yuqada ahlul qatil, bisa dikisos atau bayar diat. Jadi maksudnya ini hukuman bagi orang yang membunuh, ya. Di orang yang membunuh itu ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia dikisos. Ini hukum Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan hukum kisos, nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi ada pilihan yang lain, gak harus kisos, yaitu membayar diat dengan syarat, ya, keluarga korban setuju. Dengan syarat keluarga korban setuju. Tapi kalau nggak setuju, mintanya dikisos, ya udah, nasib antum dikisos. Salahnya sendiri, yaitu apa? Bunuh. Ya, karena nyawa dalam agama Islam itu sangat mahal harganya. Makanya nggak boleh macam-macam dengan masalah apa? Nyawa. Faja'a rajulun min ahlil Yaman faqal uktub li ya Rasulullah. Lalu ada seorang dari ahlul Yaman, ya, mengatakan, rajulun di sini mubham dan disebutkan dalam riwayat yang lain nama dia adalah Abu Syah, ya, seorang dari ahlul Yaman, penduduk Yaman, dikenal dengan Abu Syah. Faqala uktub li ya Rasulullah. Ini yang menjadi pembahasan.
tuliskan untukku wahai Rasulullah. Qala uktubu li Abi Fulan. Ya, tuliskan untuk Abu Fulan, yaitu Abu Syah. Ini menunjukkan bolehnya menulis hadis. Ini yang menjadi pembahasan babu kitabatil hadis. Ya, Imam Bukhari membawakan hadis ini, syahidnya itu di akhir ini, yang menunjukkan bolehnya menulis hadis. Dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Makanya para ulama ahlul hadis menulis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad, ya, Sunan Tirmidzi, ya, Sunan Darimi dan sebagainya. Dulu memang awal-awal turunnya wahyu, Rasulullah melarang ya menulis hadis. La taktubu anni, jangan kalian menulis dariku. Kenapa? Karena khawatir tercampur dengan Al-Qur'an. Khawatir tercampur dengan Al-Qur'an. Tapi itu awal-awal. Setelah Al-Qur'an sudah dibukukan, sudah terbedakan mana Al-Qur'an dengan hadis, maka para ulama sepakat tentang apa? Bolehnya menulis hadis, bahkan ini termasuk fardu kifayah. Kenapa? Karena kalau hadis ini tidak ditulis, ya, bagaimana umat atau generasi setelahnya akan beragama, akan menjadikannya sebagai pedoman. Ya, makanya sekarang ya kita lebih mudah kan untuk mencari hadis-hadis Nabi karena sudah ditulis. Bayangkan kalau misalkan nggak ada kitab-kitab hadis, dari mana kita akan beragama? Dari mana kita akan mengambil penjelasan ya tentang Rasulullah SAW? Ya, susah. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga untuk kita agama ini. Faqala rajulun min Quraisy. Lalu ada seorang juga dari Quraisy. Sini mubham juga, dan yang dimaksud adalah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Illal idhir ya Rasulullah fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam illal idhir. Kecuali idhir wahai Rasulullah. Idhir itu rerumputan yang tumbuh di padang pasir. Idhir. Kalau antum ke Arab sana biasanya banyak padang pasir kan. Nah itu ada rerumputan yang tumbuh di padang pasir. Itu namanya apa? Idhir. Ya, rumput idhir. Kan tadi Rasulullah ngelarang kan untuk menebang pohon-pohon yang ada di tanah haram. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib minta pengecualian. Kecuali idhir wahai Rasulullah. Tolong kecualikan maksudnya. Bolehlah kita untuk memetiknya. Bolehlah bagi kita untuk memotongnya. Kenapa? Karena manfaatnya banyak wahai Rasul. Fa inna naj'aluhu fi buyutina. Kita pakai idhir itu untuk rumah kita. Jadi dulu rumah-rumah orang dulu ya kan masih pakai pelepah kurma dan sebagainya, sehingga kalau ada hujan masih masuk. Nah ditutupi dengan idhir tadi. Ya, rumah-rumah orang dulu ini maksudnya. Kalau sekarang mah nggak ada. Ya, sekarang masya Allah orang Arab udah beton semuanya. Tapi ini maksudnya dulu. Wa kuburina, dan kuburan kami. Jadi masih ingat kisahnya Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair, duta Nabi pertama yang diutus ke kota Madinah. Seorang pemuda yang diutus oleh Nabi ke kota Madinah. Dan dengan sebab beliau banyak penduduk Madinah yang kemudian masuk Islam. Ketika meninggal dunia pada perang Uhud, ya, perang Uhud meninggal dunia, masya Allah. Dia itu anak orang kaya loh. Dia tinggalkan kekayaannya, kemewahannya. Ya, ketika meninggal dunia, kain kafan untuknya nggak cukup. Ya, kalau dipakaikan di bagian atasnya, kakinya kelihatan. Kalau bagian kakinya ditutupi dengan kain kafan, kepalanya kelihatan. Akhirnya apa? Kain kafan ditaruh di bagian atasnya, kakinya pakai idhir. Pakai idhir. Itu untuk ngubur
Biasanya kalau kekurangan pakai apa? Idhir tadi, untuk kain kafan, untuk kuburan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illal idhir, kecuali apa? Idhir. Ini menunjukkan bolehnya pengecualian selama masih dalam satu pembicaraan. Padahal ini tadi sudah banyak pemisahnya ya, tapi masih belum bubar majelisnya. Paham nggak? Jadi Rasulullah tadi kan melarang, jangan ditebang pohonnya. Terus jangan begini, terus ada Abu Syad, uktub li ya Rasulullah. Terus baru Abbas gitu kan, minta pengecualian, dan Rasulullah menyetujui pengecualian tersebut, ya, menyetujui. Berarti pengecualian itu boleh, walaupun nggak langsung, asalkan masih dalam satu majelis, masih boleh. Tapi kalau sudah lama, ya, 2 hari 3 hari misalkan, minta pengecualian, nah ini nggak bisa. Ya, pengecualian itu harus tetap satu majelis. Makanya boleh para ulama mengatakan boleh juga, sama seperti dalam hal ini juga, pengecualian kalau memang ada udzur yang tidak bisa ditahan. Contoh misalkan, ya, misalkan saya bikin peraturan, misalkan semua santri boleh pulang, misalkan boleh pulang. Nanti kalau pas liburan, kan boleh pulang, wajib pulang malah. Nah, terus bersin. Habis itu, kecuali misalkan kelas Ali 3 misalkan. Pengecualian itu boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena ada udzur. Kan tadi bersin dulu, kan nggak bisa ditahan bersin. Kalau ditahan tambah sakit. Ya. Atau sebenarnya dia mau mengecualikan, terus ya kebelet misalkan. Ya. Saya bentar sakit perut nih. Setelah sakit perut, ya, masuk lagi kecuali ini misalkan. Boleh apa tidak? Boleh. Karena itu ada udzur. Ya. Ini ada udzur. Intinya dari hadis ini mana? Tentang masalah bolehnya menulis hadis. Jadi boleh ya menulis hadis, dan itu sudah menjadi ijma para ulama. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.